nggak begitu ini ya. Oke. Lah niki pun mulai ngerekam nih Bu. Monggo. Oke. Jadinya sebagai coach-nya dulu. Oh iya. Deh, Kak. Terima kasih. Di sini kita akan melakukan suatu percakapan yang mana antara coach dan kucing bisa menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Assalamualaikum Pak Parjo. Waalaikumsalam Bu Indah. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Parjo? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Saya berharap Bu Indah juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Oh iya Pak, kemarin Pak Parjo ingin berbincang-bincang dengan saya nih. Nah, kira-kira apa yang mau Bapak ungkapkan, permasalahan atau kesenangan atau kesedihan gitu? Iya, begini Bu Indah, saya mempunyai permasalahan di kelas saya, yaitu ada siswa yang berperilaku kurang baik. Dia itu seorang laki-laki, Iya. sukanya usil mengganggu temannya yang perempuan, yaitu kadang-kadang suka melempar pensil, penghapus, Oh, kadang juga melempar itu penggaris bagi ya. temannya sehingga patah. Akhirnya anak yang memiliki penggaris tersebut menangis. Itu yang menjadi permasalahannya, Bu. Oh iya iya iya. Banyak sekali mungkin anak-anak yang masih seperti itu ya. Oh, dalam permasalahan tersebut, murid yang suka jahil terhadap temannya sehingga menimbulkan tangisan. Nah, dari percakapan ini, apa sih yang Pak Parjo harapkan untuk perbincangan hari ini? Saya berharap mendapatkan solusi, Bu. Bagaimana merubah perilaku anak laki-laki tersebut menjadi lebih baik. Oh iya iya iya. Berperilaku lebih baik lagi, tidak mengganggu temannya, tidak mengambil penggaris atau mencongklek gitu nggih. Nah, Iya, nah, Bu. tidak nggih. Nah, untuk itu, dari kira-kira, indikator apa yang menurut Pak Parjo ingin lakukan seperti itu? Kalau menurut saya ya Bu, indikatornya itu tidak mengganggu temannya, kemudian saling membantu atau tolong menolong, kemudian rasa empati yang tinggi kepada temannya, Bu. Oh, gitu ya, ya. Baik Pak Parjo, itu adalah indikatornya bahwasanya anak tersebut tidak mengganggu lagi, tidak usil lagi, tidak mengambil pensil, penghapus, penggaris punya temannya, sehingga bisa saling tolong-menolong, menyayangi, menghargai. Nah, untuk perilaku tersebut bisa memiliki rasa empati kepada temannya. Ya kurang lebih seperti itu Bu Indah. Nah, iya Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Parjo lakukan supaya dia itu mau berubah dan memenuhi indikator baik menurut Pak Parjo? Yang pertama kali saya lakukan ya Bu, itu saya membuat kesepakatan Hmm? kelas atau Oh iya keyakinan ya. kelas. Dari salah satu Nah, mereka bagus itu sekali. bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide atau gagasan yang tentang kesepakatan kelas yang harus disepakati. Misalkan bisa Oh iya. disiplin, datang tepat waktu, saling menghormati, saling menyayangi. Dengan Iya. kesepakatan kelas tersebut, mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati, Bu. Kemudian Oh dengan iya. cara bermain peran, yaitu memutarkan video, dapat mengetahui peran dan tokoh yang baik atau Iya. tokoh yang kurang baik. Sehingga mereka menyadari jika yang berbuat tidak baik, maka akan terkena dampaknya atas kesalahan yang dia lakukan.
Hmm. Masya Allah, Pak Parjo, luar biasa yang jenengan lakukan. Langkah-langkah yang diambil sangat bagus dan menakjubkan. Nah, kalau saya rangkum di sini, Pak Parjo ini menyebutkan yang pertama membuat kesepakatan kelas yang bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas dan akan disepakati bersama, ya. Nah, sehingga lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin seperti disiplin, tanggung jawab. Nggih, Pak, nggih. Eh, ya seperti itulah Bu, sehingga timbul budaya positif di lingkungan kelas tersebut Bu. Oh iya, ya. Nah, dengan kesempatan kelas ini tujuannya untuk membentuk budaya positif di kelasnya Pak Parjo. Nah, dari rancangan aksi nyata tersebut, kira-kira kapan bisa dilaksanakan segera dari kedua cara tersebut Pak Parjo? Kira-kira ya dalam waktu dekat ini Bu, paling tidak jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti Hmm. kasihan anak-anak yang perempuan yang selalu diganggu terus Bu. Oh gitu ya, ya, ya. Hmm. Kemudian guru memutar video nggih, Pak? Ya Bu, memutar video yang bermain peran. Bisa juga nanti kita ambilkan dari Nggih. itu yang video azab-azab itu Bu, biar anak Oh, juga seperti itu ya. berhati-hati. Iya, Iya, supaya anak juga jerah nggih. Ya. Nggih. Dari video tersebut kan bermain peran anak bisa tahu tokoh dan peran tersebut gitu Iya. nggih. Nah, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab, tadi katanya dalam waktu dekat atau membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira Pak Parjo ini kapan melaksanakan untuk waktu yang bisa ditentukan tersebut? Karena sudah agak lama perilaku ini, Bu, jadi saya sebagai guru harus segera mencarikan solusi. Di mana anak dapat berubah perilaku menjadi lebih baik. Insya Hmm. Allah besok saya akan melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Wah, Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi langsung besok ya untuk Oke, menerapkan Bu. bagaimana membuat kesepakatan kelas. Nah, jawaban dari awal sampai akhir yang Pak Parjo paparkan, saya simpulkan bahwa akan mengambil dua langkah, yaitu kesepakatan kelas dan memutar video buat siswanya Pak Parjo seperti itu. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini Pak Parjo mendapatkan apa ya? Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya sehingga saya menemukan solusi menghadapi anak yang berperilaku kurang baik sehingga menjadi lebih baik. Dan saya lebih mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi siswa yang berperilaku kurang baik. Terima kasih ya Bu Indah, obrolannya hari ini sudah bermanfaat sekali. Iya, Pak Parjo sangat luar biasa ya. Mungkin Pak Parjo dalam permasalahan ini bisa menemukan solusi tersendiri dan setelah membuat kesepakatan kelas, kemudian memutarkan video, mungkin sumbernya bermacam-macam bisa dari YouTube atau aplikasi lainnya. Untuk beberapa pekan lagi, mungkin kita bisa ketemu-ketemu lagi, saling berbincang lagi. Nah, saya ingin tahu bagaimana perkembangan siswanya Pak Parjo yang tadinya usil, apakah ada perkembangan dari yang tidak baik menjadi anak yang baik seperti itu. Nah, kemudian untuk ke arah ke lebih baik lagi kita perlu memupuk anak-anak tersebut. Nah, dan kita harapkan bersama sikapnya baik sesuai indikator yang Pak Parjo inginkan. Tadi indikatornya keinginannya seperti kedisiplinan, memiliki tanggung jawab, contohnya seperti itu. Ya mudah-mudahan Bu siswa tersebut menjadi lebih baik. Ya kita tidak perlu pantah arang tapi tetap harus berusaha Bu. Oke. Nggih, Pak, nggih. Nah, kita kan sebagai pendidik harus membangun karakter-karakter positif, harus bisa membedakan perilaku yang tidak baik untuk mereka dan perilaku yang baik untuk mereka. Seperti itu nggih, Siap Pak. Bu. Nggih. Nah,
Baik Pak Parjo, terima kasih banyak kita sudah berbincang-bincang. Sampai ketemu lagi untuk obrolan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga loh Bu. Nggih. Nggih. Oke, mulai nggih. Nggih, Pak, nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu, Bu Indah. Waalaikumsalam Pak Parjo. Selamat siang Bagaimana? juga. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Seperti yang Bapak lihat seperti ini ya Pak ye. Nggih, eh, panas-panas mendung tapi marake sumuk Bu. Nggih, heeh. Nah, ini Bu, katanya Ibu mau ngobrol, mau menyampaikan sesuatu. Silakan Ibu menyampaikan sesuatunya ya Bu. Ini tentang apa nggih kalau boleh tahu? Oh iya Pak. Nah, terima kasih Pak. Begini Pak Parjo, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Nah, kemarin saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Hebat sekali Bu Indah ini. Sudah mulai Hmm. menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Tapi Ibu merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya? Nah, kemudian ini Bu, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya? Nah, jadi mungkin ada 3 hal yang terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, untuk itu bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran? Bagaimana juga caranya agar rekan mapel mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oh, wah, tambah menarik ini Bu topiknya Bu. Ah, bisa kita simpulkan berarti Bu Indah memiliki Nggih, 3 hal yang menjadi kendala nggih dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama nggih, terkait pemahaman nggih, Pak. materi, kemudian yang kedua partisipasi siswa, Nggih, dan yang terakhir adalah kolaborasi iya. rekan mapel nggih. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ingin Nggih, dicapai nggih. oleh Ibu di pembelajaran diferensiasi ini? Nah, sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran atau modul belajar itu agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Alhamdulillah Bu, saya salut dan mengapresiasi sekali apa-apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya makin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan, Bu? Ya, nah, saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, kemudian saya membuat LKPD, yaitu seperti lembar kerja peserta didik itu, berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Nah, selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal di MGMP, mapel tingkat sekolah. Oh, wah, mantap sekali, Bu. Langkah-langkahnya yang Ibu sudah lakukan. Alhamdulillah ya, Bu. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini?
Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Alhamdulillah, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan satu mapel, dan beberapa teman sejawat. Wah, bagus itu Bu. Kalau ada dukungan dari berbagai macam pihak, Ibu sudah melangkah Iya, mendekati sempurna terkait dengan dukungan, alhamdulillah. bagaimana Iya. kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru, supaya pembelajaran yang berdiferensiasi ini semakin berjalan dengan baik. Iya. Nah, Ada enggak ya kendalanya, iya, Bu? kami G. Kami mengalami sedikit kendala, Pak. Nah, karena jika diajak kolaborasi tidak optimal. Kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 2 dan 3 itu untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kami berharap ada kesinambungan dari kelas 1 ke kelas 2 dan ke kelas 3 dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran tersebut. Wah, bagus itu, Bu. Terkait dengan langkah yang Ibu Iya. dalam berkolaborasi dengan yang mengajar di kelas tadi, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, harapan Ibu ke depannya seperti apa ya? Ya, ya nggak muluk-muluk banget ya Pak. Nah, saya sebagai pendidik itu saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan atau peserta didik semakin meningkat. Nah, sehingga mereka itu lebih senang mengikuti pembelajaran yang sudah saya rancang. Kira-kira Bu, misalkan ada grade 1 sampai 10, eh, bisa dinaikkan sampai grade berapa ya? Untuk grid saya juga belum begitu paham ya Pak, cuman saya akan lebih belajar lagi. Nah, mungkin grid yang akan saya naikkan itu dari mungkin grid 5 ya Pak. Oh Nah, ya, mula-mula karena kan. ada beberapa Nah, guru, nggih, karena itu ada beberapa guru yang sudah senior. Nah, oh, sepertinya itu mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mengingat pembelajaran berdiferensiasi itu kan butuh persiapan, butuh IT yang bagus. Nah, tapi saya yakin, Pak. Saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai ke level 7 dulu dah. Untuk sementara kita tuju dulu. Nah, karena meskipun sudah senior, kalau persiapan bisa di-handle oleh guru yang masih muda dalam segi aplikasi di kelas, mereka oke-oke saja. Nah, bahkan kalau guru-guru muda itu malah lebih berkarya dalam IT, lebih jagonya, lebih bagus, lebih keren gitu kalau guru-guru muda sekarang. wah, Iya. menarik, menarik sekali nih Bu analisis ini kan loh. Apalagi posisi ini Bu sebagai kepala sekolah, kemudian membawa anak-anak yang muda tuh Bu. Apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan di sekolahnya Ibu? Ya, nah, rencananya, setelah pekan akhir semester ini, Pak, pas ini tuh semester 1 ini, ada Oke. waktu seminggu. Nah, sambil menunggu untuk remedial dan mengolah nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat, membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Wah, alhamdulillah Bu, saya sangat bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya sekali lagi Bu, terkait siapa saja yang Oke. bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan nanti. Ya, untuk yang bertanggung jawab ya, mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut. Nah, karena saya ini menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian nanti guru matematika kelas 7, guru matematika kelas 8, dan guru matematika kelas 9. Tadi yang saya sebut guru kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Nah, Ya, dari guru mapel itu juga boleh bergabung kalau bersedia, seperti itu. oh, oke.
Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Nah, saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun tersebut dari sekarang. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh, alhamdulillah. Kebetulan waktu kita sudah habis nih, Bu. Iya, Saya sangat nggih, senang dengan Bu Indah bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi nggih, permasalahan yang Pak. sedang Ibu hadapi. Terima kasih ya Bu Indah. Saya tunggu kembali diskusinya. Oh, nggih, Pak. Terima kasih juga atas waktu yang Pak Parjo luangkan untuk saya. Saya senang sekali bisa curhat, ngobrol. Pak Parjo ini memang Masya Allah luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan dengan obrolan kita hari ini, siang ini, Pak Parjo semakin senang dan sukses selalu. Nah, cukup sekian ya Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Indah. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.